Saudara, isak tangis orang tua, keluarga dan kerabat menyambut kedatangan jenazah tenaga kerja Indonesia yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di Hiroshima, Jepang. Jenazah Rizky Akbar Reformansyah, pekerja Indonesia yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di Hiroshima, Jepang, tiba di rumah duka di Jalan Silabran, Kecamatan Jakabaring pada Minggu pagi, saudara. Kedatangan jenazah disambut isak tangis dari ibu keluarga dan sanak keluarga, serta tetangga dan teman-teman dekat. Saudara, 7 WNI pekerja migran asal Riau dan Jambi dideportasi dari Malaysia melalui pelabuhan Dumai Riau. 7 pekerja migran ini, saudara, dipulangkan melalui pelabuhan internasional Malaka menuju ke pelabuhan internasional Dumai Riau usai menjalani proses hukum di depot tahanan imigresen sementara Milenium Beranak di daerah Selangor, Malaysia. Koordinator Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dumai bilang ketujuh WNI tersebut langsung didata, kemudian langsung dipulangkan ke daerah mereka masing-masing. Kita kedatangan 7 orang deportasi dari Malaysia yang dipulangkan oleh pemerintah Malaysia melalui embarkasi pelabuhan Dumai. Untuk yang Tanjung Pinang sendiri memang hari ini juga ada pelimpahan sebanyak 11 orang, pelimpahan daripada BP3MI Tanjung Pinang, BP3MI Kepri ya. Sebelumnya berapa yang dilewat Tanjung Pinang, Bang, deportasi? Untuk informasi yang kami terima kurang lebih 150 orang yang dideportasi melalui BP3MI Kepri dan 11 orang itu dilimpahkan kepada kita. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Riau mengungkap ada 4 daerah yang kerap menjadi tempat penyaluran PMI ilegal di Riau, yaitu daerah Medang Kampai, Kota Dumai, kemudian Kepulauan Rupat di Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, dan juga Bagan Seapi-Api, Kabupaten Rokan Hilir. Keempat wilayah ini merupakan kawasan pesisir pantai yang berdekatan dengan negeri jiran Malaysia. Beberapa daerah di Semenanjung Malaysia atau Semenanjung Riau ini itu biasanya di Medang Kampai, Rupat, termasuk untuk daerah yang lebih mudah dijangkau, Inhil, serta di daerah Bagan situ ya, Rokan Hulu. Nah, itu yang memang sudah kita antisipasi pesisir untuk daerah-daerah. Tapi tentu kami tidak bekerja sendiri, kami butuh support dari masyarakat jika mengetahui adanya penampungan ilegal kerja migran ataupun tidak adanya terjadinya untuk siap untuk berangkat, segera melaporkan ke aparat penegak hukum terdekat. Saudara, penembakan 5 WNI pekerja di Malaysia menguak sejumlah persoalan terkait dengan upaya mencari pekerjaan demi mengadu nasib di negeri jiran Malaysia. Lalu apa saja akar masalah persoalan pekerja migran Indonesia sehingga berujung pada sejumlah kasus hingga penembakan seperti yang terjadi baru-baru ini, saudara. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang mantan pekerja migran di Malaysia, Pak Abdul Somad, dan juga Kepala BP3MI Riau, Pak Fani Wahyu. Selamat petang, Pak Abdul. Selamat petang, Pak Wahyu. Selamat petang, Pak. Saya ke Pak Abdul Somad dulu. Pak Abdul, bisa diceritakan sebenarnya bagaimana awalnya Anda akhirnya menjadi pekerja migran di Malaysia, Pak Abdul? Pak, dari pengalaman saya lewat Malaysia itu kalau ilegal itu, Pak, biasanya jam-jam 3, jam 4 malam lah itu berangkatnya tuh. Mau berangkat, mau pulang tuh biasanya jam 3, jam 4 malam, Pak. Ini lewat jalur laut berarti ya? Iya, Pak, lewat jalur laut rata-rata kalau ilegal tuh, Pak. Paling Tanjung Pinang atau Batam gitu. Ini saat saya konfirmasi dulu, berarti Pak Abdul Somad ini pekerja migran ilegal begitu ya? Saat itu? Iya, Pak. Oke, waktu itu siapa yang pertama kali menawari Pak Abdul Somad untuk bekerja secara ilegal ke Malaysia?
Oh, itu tuh abang saya, Pak. Udah di Mm-mm. situ jadi diajak gitu, Pak. Mm-mm. Diajak oleh Diajak abang. dari kampung diajak, ayo kita Mm-mm. pergi ke sana gitu. Mm-mm. Yang mengajak ini siapa? Kenalan yang Abang ini. sepupu, Pak. Oh, kalau di Indonesia ada abang sepupunya yang ngajak. Kalau di Malaysia sendiri siapa kenalannya? Malaysia nanti kan di situ dicarikan kerjaan, Pak. Oke, yang mencarikan Pak Abdul tahu siapa orangnya? Nanti abang sendiri, nanti abang kan udah pernah ke situ, jadi Mm-mm. nanti dia semua yang ngurusin saya. Mm-mm. Tapi sesuai dengan yang dijanjikan pekerjaannya waktu itu. Ya sebetulnya kurang lebih lah, Pak. Namanya orang kerja kadang ada ya ada senangnya, ada enggaknya gitu, Pak. Kerjanya itu biasanya apa di sana kalau Pak Abdul dan juga dengan yang lain? Apa, Pak? Kerjanya apa? Apa pekerjaannya di sana sebagai apa? Saya di situ sebagai kuli bangunan, Pak, Oke, kuli bangunan. tukang bangunan. Mhm. Nah, Berarti di sana pasang itu keramik. kalau kerja sebagai kuli bangunan ada mandornya, ada bosnya yang mengkoordinir Ma Abdul dengan yang lain. Itu orang Malaysia atau orang Indonesia? Kalau yang bos kita dari Indonesia, Pak, tapi bos apanya itu Cina dari Malaysia juga. Mhm. Berapa lama di sana? Saya udah 2 kali ke situ, Pak. Yang pertama 3 kali, yang kedua ini kemarin 10 bulan. 10 bulan, Pak. Tahun berapa waktu itu yang terakhir yang 10 bulan itu? Ngapa, Pak? Terakhir tahun berapa yang 10 bulan Ini di sana? bulan 12 nih, Pak, pulang. Baru Puasa berarti ya? kemarin berangkat, bulan 12 nih pulang. Baru ini ya berarti ya? Baru pulang ini. Kenapa Bapak? Pulangnya kenapa? Kemarin lewat pengampunan, Pak. Dia di Malaysia itu kan setiap tahun ada pengampunan, pemutihan namanya. Apa apa namanya itu? Rekalibrasi. Akhirnya pulang gitu Cuma ya? habis itu saya mau ikut itu habis akhirnya lewat belakang aja. Tapi Pak Abdul Somad sendiri sadar betul ya, jalur yang Pak Abdul ikuti ini adalah bukan jalur resmi begitu, ilegal begitu ya? Gimana, Pak? Tapi Pak Abdul Somad sadar ya, apa yang bekerja di Malaysia saat itu adalah jalur nggak resmi ya, ilegal. Iya, Pak. Gitu. Iya, Tapi Pak. apa yang akhirnya membuat Bapak tidak takut, akhirnya tetap berangkat meskipun udah tahu ini jalur ilegal? Terpaksa atau seperti apa? Kebutuhan ekonomi, Pak. Kebutuhan ekonomi menjadi salah satu alasan ya akhirnya terpaksa begitu ya memilih jalur ilegal gitu. Saya ke Pak Fani. Pak Fani, ini salah satu contoh cerita alasan ekonomi kemudian akhirnya tidak mengesampingkan kekhawatiran, mengesampingkan kewaspasan mereka untuk nekat berangkat ke sana. Potretnya seperti apa kalau di wilayah Riau sendiri? Siapa ya? Saya akan sampaikan sama salah satu Pak migran kita ya, Mas Yasir tadi, Mas Abdul Somad tadi. Itu merupakan salah satu contoh yang sering kami tangani atau sering kami terjadi pekerja migran yang tidak berdokumen prosedural. Ya alhamdulillahnya nih Mas Abdul Somad ini bisa pulang dengan selamat di wilayah Indonesia kembali. Karena kita khawatiran adalah case-case yang lain ini mungkin pekerja migran yang umum yang memang unprocedural terutama khususnya ini kita tidak bisa menjamin keselamatannya. Apalagi tadi berangkat tengah malam disampaikan oleh Mas Abdul Somad. Ini memang dilakukan oleh teman-teman pekerja migran kita yang unprocedural yang tidak melanggar pidana apapun dan bahkan ini memang sudah dijadwalkan oleh para sindikat untuk bisa menyeberang ke lintas Malaysia jauh dari tempat pemeriksaan migrasi. Artinya rute ini atau jalur-jalur ini yang waktu-waktu tertentu yang memang dijadikan untuk melintaskan pekerja migran kita menyeberang ke Malaysia tentu dengan cara-cara yang unprocedural. Ya kita tadi saya sampaikan bahwasanya ini mungkin beruntung, kami sebut beruntung. Mungkin kalau memang hari apes kita tidak tahu karena beberapa korban yang kita fasilitasi itu hampir rata-rata itu semuanya unprocedural.
mungkin dapat penyiksaan di Malaysia, di polisi dari Malaysia atau di detensi imigrasi di sana, ini kita tahu. Tetapi ini yang kita sayangkan, atau mungkin ke depan tidak ada lagi contoh seperti ini, Mas Abdul Somad ataupun siapa pekerja migran yang ingin berangkat dengan cara-cara yang salah. Kedepannya akan seperti itu. Perlindungannya adalah perlindungan kepada pekerja migran untuk berangkat secara prosedural. Kedepannya akan seperti itu. Tapi kalau kita lihat jika tidak terjadi kasus kemarin, mungkin pengawasannya juga bisa dikatakan lemah, karena selama ini contoh Pak Abdul Somad saja seperti tidak khawatir begitu berangkat, karena bisa dikatakan pengawasannya kurang. Ini boleh kami ceritakan, Mas. Memang perlintasan kami di Riau, mungkin dengan Kepri, Batam, Tanjung Pinang, ataupun daerah perbatasan lainnya di Kalimantan, ini memang cukup dekat dengan Malaysia. Dan bahkan banyak jalur-jalur pintu-pintu masuk yang memang sangat dimudahkan oleh para oknum atau para pekerja kita untuk bisa melintas ke Malaysia. Peran kita selalu dengan maksimal dengan aparat penegak hukum, baik itu jajaran kepolisian Polair ataupun Lanal Dumai, dalam hal ini kami di Dumai, itu selalu aktif untuk melakukan penyisiran tempat-tempat yang akan dilalui oleh pekerja migran ataupun yang akan diberangkatkan secara ilegal. Ini terus kita aktif, Mas, sebenarnya. Tapi tadi, bagi contoh aja, di Riau ini kita mendeteksi ada kurang lebih tadi 4-11, tapi yang lebih umum 4. Artinya kalau ke data berdasarkan peta Sumatera itu ada 11 yang memang sangat berdekatan dengan wilayah Malaysia. Tapi yang sering dijadikan untuk bisa perlintasan itu rata-rata ada 4. Medan sampai Dumai paling banyak, Pulau Rupat, di Kecamatan Senaboy di Rohul, dan satu lagi mungkin di Inhil. Sekarang lagi mengarah ke sana untuk ke Pulau Burung. Jadi ini tempat-tempat yang memang sudah kita mapping ke alur pada saat mereka ingin berangkat ke luar negeri atau perlintasan ke Malaysia dengan ilegal. Dan benar tadi waktunya itu bukan siang. Mereka waktunya pasti malam. Yang memang minim cahaya, minim informasi open, jadi mereka malam. Dan ini memang keterbatasan juga oleh pemerintah sudah maksimal, aparat penegak hukum sudah maksimal, tapi ada jalur-jalur yang memang bisa lakukan. Bahkan modifikasi speed yang digunakan itu sudah melampaui batas. Ada speed yang memang khusus nelayan untuk kapal, itu bisa dimodifikasi untuk 4 mesin, di mana satu mesinnya sebanyak 250 kapasitasnya untuk 20 artinya itu kalau dikali 4 artinya 1000. Itu mungkin kapal aparat penegak hukum kita tidak bisa mengejar mereka. Jika nanti terjadi permasalahan di laut, itu malah jadi lebih bahaya oleh mereka. Jadi makanya mungkin pengawasan kita akan tetap kita lakukan. Tapi kita butuh juga kerjasama oleh masyarakat setempat nih. Butuh kerjasama dengan masyarakat setempat agar seperti tadi kata Pak Fani ya, sebenarnya sudah dilakukan pengawasan, namun ada aja cara-cara dalam tanda kutip jalur tikus begitu yang selalu dilakukan. Tadi kata Mas Fani, ini untungnya Pak Abdul Somad ini tidak apes begitu dalam tanda kutip. Jika kita kaitkan dengan kasus yang kemarin terjadi, ada penembakan 1 WNI yang akhirnya meninggal dunia, ini sudah diketahuikah ini berangkat sendiri atau melalui agen atau seperti apa? Informasi yang berdasarkan dari pengakuan memang itu korban maupun status atau di dalam status itu ada ABK. ABK artinya yang memang menguasai kapal atau mempunyai kapal tersebut, dan mungkin ada beberapa yang menjadi korban. Nah, berdasarkan pengakuan itu mereka membayar kepada agen untuk bisa pulang ke wilayah Indonesia. Karena mereka sebenarnya ini adalah satu kita sebut oknum atau sindikat agen untuk memberangkatkan speed kapal untuk bisa melintas, dan beberapa korban lainnya adalah menolong penumpang. Nah, penumpang ini mungkin masih dilakukan verifikasi atau penyelesaian oleh perwakilan ataupun atas yang ada di luar negeri di Malaysia untuk mengetahui seberapa detail atau detail informasi yang mereka lakukan. Tapi yang bisa kami sampaikan buat saya, informasi kami dapat, mereka akan berangkat atau pulang ke wilayah Indonesia tentu dengan cara-cara yang unprodual tadi, dengan membayar agen 2 dengan cara-cara ilegal seperti itu ya, untuk bisa pulang ke wilayah Indonesia. Terakhir saya ke Pak Somad, singkat saja Pak Somad, dengan kejadian ini kapok ya berangkat lagi ke Malaysia dengan cara ilegal. Saya ingin dengar pernyataan dari Pak Abdul Somad. Mungkin lah Pak, jadi pelajaran juga siapa tahu. Karena sebagai data Mas Yasir, ini Januari ini ya kami sudah menangani penanganan prosedural yang pulang deportasi itu sebanyak 220. Ini baru Januari. Sedangkan tahun lalu 2024 kita selama satu tahun itu sudah menangani 2.800.
Dan di sana itu mungkin Pak Mas Somad bisa memberitahu nanti yang ilegal itu sana masih banyak. Artinya mereka yang berangkat tentu dengan jalur-jalur tadi ataupun berdasarkan tadi pengakuan diajak keluarga. Apalagi wilayah perbatasan ini yang dengan Malaysia mungkin sudah ada kerabat di sana, gampang diajak segala macam. Bahkan hanya berbekal paspor aja mereka bisa melintas. Tapi di sana gampang untuk bekerja. Itu yang kesalahan yang berikutnya sehingga banyak yang ditangkap oleh aparat Malaysia sana. Harapannya ini jalur-jalur beresiko ini tidak lagi dipilih oleh warga negara Indonesia karena memang sebenarnya ada jalur legal, jalur resmi yang bisa dipilih untuk bekerja di Malaysia. Terima kasih Pak Fani, Kepala BP3MI Riau, dan juga Pak Abdul Somad, mantan pekerja migran di Malaysia, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Dan saudara, usai jeda, Kompas Petang akan kembali dengan paruh selanjutnya bersama dengan rekan Cynthia Rompas. Silakan Cynthia. Terima kasih Yasir. Saudara, pemerintah melalui Kementerian ESDM melarang pengencer menjual LPG bersubsidi 3 kg per 1 Februari 2025. PT Pertamina Patra Niaga menyiapkan titik pangkalan